إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Ayat berikutnya yaitu ayat yang ke-99. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad anzalna ilaika ayatin bayyinat wa ma yakfuru biha illa al-fasiqun." Dan sungguh kami telah turunkan kepadamu, berarti kepada Rasulullah SAW, ayatin bayyinat, ayat-ayat yang jelas. Ayat adalah bukti-bukti, tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, tanda-tanda kebenaran. Bayyinat yang sangat jelas. Ini Al-Qur'an yang dimaksud. Walaqad anzalna ilaika ayatin bayyinat, ay Al-Qur'an. Wa ma yakfuru biha illa al-fasiqun. Dan tidaklah orang yang mengingkarinya kecuali orang-orang fasik. Fiskun sama sebagaimana kufrun disebut dengan dua, kufrun yang dikatakan khuruj anil billah dan kufur yang disebut dengan kufrun duna kufrin. Fisik juga sama. Ada yang fiskun duna fiskin dan ada yang fiskun mukhrijun minal millah. Sama dengan zulm. Ada yang zulmun duna zulmin dan ada yang zulmun mukhrijun minal millah. Artinya kekafiran ada yang sifatnya kufrun duna kufrin, kufur yang tidak keluar dari Islam, amalannya amalan kufur tapi orangnya tidak kafir. Demikian pula fasik, ada yang fiskun duna fiskin, ada kefasikan yang tidak sampai kafir. Tetapi ada pula kefasikan yang mengeluarkan dari Islam. Demikian pula kezaliman. Ada kezaliman yang disebut dengan zulmun duna zulmin, yakni kezaliman yang tidak mengeluarkan dari Islam. Ada zalim yang disebut dengan zulmun mukhrijun minal millah, atau zalim yang mengeluarkan dari Islam. Seperti zulm dalam bentuk syirik akbar. Inna syirka la zulmun azim. Kesyirikan adalah kezaliman yang besar. Demikian pula kefasikan. Ternyata fasik itu tidak hanya kemaksiatan-kemaksiatan saja. Termasuk kekafiran-kekafiran bisa disebut kefasikan. Buktinya adalah ayat Allah Subhanahu wa taala tentang iblis. Bahwa Allah Subhanahu wa taala perintahkan pada malaikatnya, "Wasjudu li Adam." Sujudlah pada Adam. Fasajadu, maka sajadlah malaikat semua.
illa iblis. Kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Kecuali iblis, dia dari kalangan jin. Fafasaqa an amri rabbih. Iblis fasik, keluar dari perintah Rabbnya. Karena kalimat fasaqa maknanya keluar. Fafasaqa an amri rabbih. Iblis keluar dari perintah Allah. Tapi yang dilakukan oleh iblis, kefasikan yang mana? Fafasaqa an amri rabbih. Apakah fiskun duna fiskin, atau fiskun yang hakiki, yang mukhrijun minal millah? Tentunya yang kedua. Fafasaqa an amri rabbih maknanya keluar dari perintah Allah, yang berarti dia kafir. Maka ikhwan fillah a'azakumullah, demikian pula disebutkan di sini. Allah sebutkan dengan kalimat wa ma yakfuru biha, tidaklah yang mengingkarinya kecuali orang-orang fasik. Kira-kira fasik yang mana? Yang fiskun duna fiskin, atau fiskun yang mukhrijun minal millah, yang hakiki? Tentunya yang kedua. Jelas yang kedua. Kefasikan dalam artian keluar dari agama. Kefasikan dengan makna yakhruj min amrillah atau an amrillah. Fafasaqa an amri rabbi. Sebagaimana iblis disebut dengan fafasaqa an amri rabbi, demikian pula para Yahudi Bani Israel yang ingkar kepada Al-Quran, maka mereka fasaqu an amri rabbihim. Fafasaqu an amri rabbihim. Maka Allah katakan wa ma yakfuru biha illa al-fasiqun. Yaqulu li nabiyhi, Allah katakan pada nabinya, wa laqad anzalna ilaika ayatin bayyinat. Dan sungguh kami telah turunkan kepadamu ayat-ayat yang bayinat. Ay bayyinatin tahsul biha al-hidayah. Ini keterangan-keterangan yang jelas yang akan dihasilkan dengan itu petunjuk, bimbingan, hidayah. Liman istahda, tentunya bagi orang yang memang ingin mendapatkan hidayah. Tambahan mazid dengan alif sin dan ta menunjukkan ada upaya. Man istahda adalah orang yang berupaya untuk mencari kebenaran, orang yang berupaya untuk mencari hidayah. Maka siapa yang berupaya untuk mencari hidayah, maka dengan ayat-ayat Al-Quran cukup. Naam, siapa yang ingin peringatan, fal mautu yakfi. Siapa yang ingin ancaman, fan naru yakfi. Wa man arada al-hidayah fal Qur'anu yakfi. Wa man lam yakfihi dzalik fan naru yakfi. Baik, sebagaimana dikatakan oleh beberapa ulama. Dan siapa yang ingin mendapatkan hidayah, maka Quran itu cukup. Dan siapa yang tidak cukup dengan Al-Quran, maka neraka cukup baginya. Wa man yakfihi Al-Quran, wa man lam yakfihi Al-Quran, fannaru yakfi. Maka neraka cukup baginya. Maka kata Syekh Sa'di rahimahullah, dikatakan bayinat, keterangan yang jelas bagi siapa? Bagi orang yang ingin mencari kejelasan. Adapun bagi Yahudi, bagi Bani Israel, wa amsalihim, dan yang semodel mereka dari orang-orang yang mengaku muslimin tapi tidak mencari petunjuk dan tidak mau dibimbing, dipercuma. Ayat sejelas apapun mereka akan menolak. Kamu bawakan ayat yang jelas, bawakan hadis-hadis yang sahih, kamu bawakan ucapan para ulama, para ahli tafsir, tetap mereka menolak. Karena mereka tidak mencari hidayah, tetapi mencari kepuasan hawa nafsu. Itulah ahlul ahwa. Qala rahimahullah, tahsul bihal hidayah liman istahada. Akan didapat petunjuk dengan ayat-ayat yang jelas tadi bagi siapa yang ingin mencari petunjuk. Wa iqamatul hujjah ala man anad. Dan Al-Quran ini ayatin bayinat menjadi hujjah yang tegas, jadi hujjah yang tegak untuk orang-orang yang menentang. Anada, yang menentang. Wa hiya fil wuduh wa dilalah 'alal haqq qad balagat mablaghan 'aziman. Al-Qur'an yang disebut oleh Allah dengan ayatin bayinat adalah sesuatu yang sangat jelas, yang wuduh wa dilalah 'alal haqq, yang kejelasannya, penunjukannya pada kebenaran itu sudah mencapai puncak yang tertingginya.
Apa yang paling jelas di alam ini? Kalau kamu menyatakan yang paling jelas adalah matahari di siang hari, nggak ada seorang pun yang mengingkarinya, maka kita katakan ayat Al-Quran lebih jelas dari itu. Wadihun kawuduhi syams au akthar. Jelas seperti matahari atau lebih. Apa kamu katakan kalau ada seseorang yang tidak percaya kalau ini adalah siang hari, dalam keadaan matahari bersinar terang, nggak ada awan sama sekali? Apa kita akan katakan? Kita akan katakan dengan ucapan-ucapan yang jelek pada orang ini. Imma buta, wa imma kita akan katakan bahwa orang ini dungu, atau kita akan katakan dengan kalimat yang lebih jelek dari itu. Demikian pula barakallahu fikum, Al-Quran ini sangat jelas, sangat gamblang. Barang siapa yang mau mempelajarinya, cukup dia akan mendapatkan kejelasan. Barang siapa yang mau membacanya dan memahaminya, maka dia akan mendapatkan hujjah yang qati'ah, hujjah yang sangat tegas. Ad-dilalah wal wuduh ala haqq qad balagat mablaghan 'aziman, telah mencapai puncak yang tertingginya. Wa wasalat ila halatin, dan mencapai keadaan yang la yamtani' min qabuliha illa man fasaqa an amrillah. Sudah mencapai keadaan tidak mungkin ada yang menolak kecuali memang orang yang tidak mau. Artinya tidak ada seorang pun yang menolak karena belum paham, nggak mengerti maksudnya apa sih ayat ini. Tidak ada. Hati-hati jangan salah paham. Bukan maknanya orang membaca tidak paham begitu saja, bukan. Tapi orang yang mempelajari dan tidak mendapatkan kejelasan, tidak mungkin. Karena Allah katakan berkali-kali, bukan sekali, bukan dua kali, bukan tiga kali, bukan 4 kali, bukan 10 kali, sekian banyak. Allah katakan bayyinatin, bayyinatin, bayyinat. Yang maknanya bayyin, wadih, jeli, terang benderang, jelas, gamblang. Masalahnya banyak yang tidak mau tahu. Kalau dia mau tahu, akan paham. Sayangnya banyak di antara manusia orang yang tidak mau tahu, tidak mau diberitahu, dan tidak mau nerima. Tidak mau tahu karena mungkin malasnya mereka, tidak mau mempelajari. Ya bagaimana akan paham? Baca terjemahannya pun tidak, apalagi tafsirnya. Bagaimana dia akan paham? Maka kalau dia nggak paham, bukan salah Al-Qurannya. Al-Quran bayinat, wadihat. Tetapi kesalahan orang tadi memang tidak mau mempelajari. Afala yatadabbarun Al-Quran? Am ala qulubin aqfaluha, kata Allah. Apakah mereka tidak mau mentadaburi Al-Quran, tidak mau mempelajari Al-Quran, atau hati mereka sudah tertutup, terkunci? Yang pertama. Yang kedua, orang yang tidak mau diberitahu. Ini lebih parah. Kalau yang tadi tidak mau berusaha, ini orang tidak berusaha, didatangi ilmu. Alam tasma' qaulahu ta'ala. Tidakkah kau pernah mendengar Allah berfirman? Tidakkah kau membaca dalam ayat ini, dalam ayat itu, dinasihati? Dia tutup telinga dan tutup hati dan tutup mata, enggak mau tahu, enggak mau dengar. Sudahlah, kamu jangan bicara depanku, minggir. Ini barakallahu fikum tidak mau diberitahu, tidak mau diberi kejelasan. Yang ketiga, barakallahu fikum, adalah orang-orang yang paling parahnya. Sudah ada kejelasan, sudah ada kejelasan, dan dia tahu. Tapi dia berkata, iya, memang ini jelas, tapi saya tidak mau. Mau apa? Dan ini khonibdina'azakumullah, yang paling parah inilah Bani Israel, yang dijelaskan dengan sejelas-jelasnya dalam Taurat. Tetapi ketika sampai kepadanya, dia menyatakan sami'na wa asaina. Ya kami dengar, tapi kami nggak mau. Kami dengar, tapi kami nggak mau taat. Ini khonibdina'azakumullah yang paling parahnya, yang dikatakan oleh Allah dengan kalimat jahadu biha wastaiqanatha anfusuhum. Mereka dalam keadaan menolak, menentang, padahal mereka tahu. Mereka menolak, mereka menentang dalam keadaan mereka sangat yakin ini kebenaran. Berarti orang yang tidak mau kebenaran. Berarti ayat bayinat liman, ayatin bayinat liman istahda.
Adapun mereka-mereka yang lam yastahdi, yang tidak mau mengambil hidayah dan tidak mau menerima hidayah, maka bagi mereka ayat ini tidak akan dipelajari, nggak akan dipahami. Puncak kejelasannya mencapai la yamtani' min qabuliha illa man fasaqa. Bahwa tidak mungkin ada orang yang tidak menerimanya kecuali orang-orang yang memang fasaqa an amrillah, yang keluar dari perintah Allah. Seperti iblis. Fa fasaqa an amri rabbih. Keluar dari urusan Allah. Ya, itu syariat Allah, tapi saya enggak mau. Itu keluar. Dia keluar dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Wa kharaja an ta'atillah, keluar dari ketaatan kepada Allah. Wastakbara ghayat at-takabbur, dan sombong dengan sepuncak-puncak kesombongan. Sombong dengan setinggi-tinggi kesombongan. Dan sudah kita katakan kemarin bahwa sombong yang dimaksud adalah batarul haq. Batarul haq, menolak kebenaran. Sudah jelas itu kebenaran, sudah jelas itu adalah al-haq, tapi dia menolak. Ini dikatakan dengan takabbur. Sama Allah contohkan iblis juga dengan bahasa yang lain, dalam kalimat yang lain, dalam ayat yang lain. Ketika diperintahkan malaikatnya untuk sujud, semuanya sujud. Illa iblis. Apa kata Allah? Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Aba wastakbar, menolak dan sombong. Itu iblis. Disebut menolak dan sombong. Disebut juga fafasaqa an amri rabbi, keluar dari perintah Rabbnya, keluar dari urusan Allah Subhanahu wa taala, enggak mau diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala, wahai Rasul, dalam ayat ini secara bebas Allah katakan, wahai Rasul, kami sudah turunkan keterangan yang jelas. Sudah sangat jelas. Menunjukkan kalau mereka menolak itu karena mereka memang tidak mau. Rasulullah SAW adalah seorang yang rahim, seorang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, yang Allah katakan bil mu'minina raufur rahim. Dan juga dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang sifat beliau alaihi salatu wassalam, harisun alaikum. Harisun alaikum. Punya harus, kesungguh-sungguhan, sangat ingin kalau mereka beriman. Sekali nasihati enggak cukup, 2 kali, 3 kali, berusaha, berupaya terus menerus. Ini kasih sayang Rasulullah SAW. Rauf, rahim, haris, bersungguh-sungguh. Maka Allah katakan sudah, sesungguhnya sudah jelas. Sudah jelas, hanya mereka enggak mau. Ini hiburan dari Allah SWT untuk Rasulnya, agar beliau jangan sampai merasa bagaimana hatinya, sudah berupaya, kok mereka masih belum paham. Bukan, mereka bukan belum paham. Mereka bukan belum paham ayat ini bayinat. Hanya saja mereka itu adalah orang-orang yang fasaqu an amri rabbihim, orang yang tidak mau diperintah oleh Rabbnya, orang-orang yang tidak mau diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, yang keluar dari perintah Allah. Bagaimanapun kamu jelaskan sejelas-jelasnya, tetap mereka akan seperti itu. Coba lihat contohnya pada ayat berikutnya. Awa kullama ahadu ahdan nabatahu fariqun minhum bal aktsaruhum la yu'minun. Kata Allah, apakah setiap mereka berjanji selalu diingkari? Kalau orang-orang fasik yang fiskun duna fiskin, orang-orang yang punya iman tapi fasik, kadang jujur, kadang jatuh dalam dusta. Kadang dia berjanji ditepati, kadang janji nggak ditepati, kan begitu? Orang-orang fasikin. Tetapi mereka, Bani Israel, Yahudi, Allah katakan tentang mereka, awa kullama ahadu ahdan nabatahu fariqun minhum. Apakah setiap mereka berjanji selalu diingkari? Berjanji diingkari, berjanji diingkari, berjanji diingkari. Berjanji ketika ingin mendengar ucapan Allah di Bukit Tur, diingkari. Baru turun mendapat atau mendengarkan wahyu. Yang mendapat wahyu adalah Musa alaihissalam. Mereka hanya mustami'. Begitu turun, Musa menyampaikan sesuatu, mereka menyampaikan yang lain. Langsung mereka dustakan. Langsung mereka ganti, mereka tahrif, mereka takwil. Astagfirullah. Diancam dengan Bukit Tur di atas mereka. Diancam. Dan kemudian diangkat perjanjian lagi. Mereka juga berjanji. Setelah itu
mereka langgar lagi. Tsumma tawalla anhu. Kemudian mereka berpaling. Tsumma tawalla. Begitu pula yang ketiga kali, yang keempat kali, kelima kali. Kata Allah, awa kullama ahadu ahdan nabadahu fariqun minhum. Apakah setiap mereka berjanji selalu mereka ingkari? Apakah mereka selalu setiap membuat perjanjian selalu mereka batalkan sendiri? Wa hadza fihi ta'ajjub. Dalam ayat ini, dalam konteks ayat ini terkandung ta'ajjub min kasrati muahadatihim wa adam sabrihim 'ala al-wafa'i biha. Ungkapan betapa anehnya mereka, ta'ajjub itu aneh. Banyaknya perjanjian-perjanjian mereka yang selalu mereka tidak sabar untuk menepatinya dan selalu mereka ingkari. Mereka sendiri yang memilih hari Sabtu, tapi mereka sendiri yang membatalkan apa yang sudah diatur, apa yang sudah mereka pilih untuk menjadikan hari Sabtu hari istimewa, untuk tidak bekerja, tidak beribadah, tidak mencari dunia, khusus untuk ibadah saja hari itu. Mereka tidak mau hari Jumat, mintanya hari Sabtu. Tapi mereka sendiri yang melanggarnya. Subhanallah. Sudah berapa itu disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran? Kalimat kullama tufidu tikrar. Kalimat kullama menunjukkan berkali-kali, bukan sekali, bukan dua kali, berkali-kali. Fakullama wajadul ahda tarattaba alaihi naqab. Setiap didapati perjanjian atas mereka, mesti di belakangnya ada pembatalan dari mereka, pelanggaran dari mereka sendiri. Masababu fi dzalik? Apa sebabnya kira-kira? Ini sebagai bukti dari apa yang sebelumnya. Allah katakan wa ma yakfuru biha illal fasiqun. Tidaklah yang mengingkari Al-Qur'an kecuali orang-orang yang fasik, fasik yang hakiki, bukan fiskun duna fiskin. Kecuali orang-orang yang keluar dari perintah Allah, orang yang keluar dari syariat Allah. Buktinya kullama ahadu ahdan nabadahu fariqun minhum. Buktinya setiap mereka diangkat perjanjian selalu mereka membatalkan, selalu mereka melanggar. As-sabab anna aktsarahum la yu'minun. Sebabnya adalah kebanyakan mereka sesungguhnya enggak beriman. Bal aktsaruhum la yu'minun. Bahkan kebanyakan mereka tidak beriman. Kami beriman, kami beriman, kami beriman. Kami bersamamu wahai Musa. Baik, ambil ini. Khudhu ma atainakum biquwwah. Ambillah yang kami bawa kepada kalian ini dengan kekuatan. Kata mereka, lah, itu berat. Kami enggak sanggup. Khudhu ma atainakum. Aku enggak mau atau kami enggak mau. Kami enggak bisa, kami enggak kuat, kami enggak akan mampu. Diangkat bukit Tur di atas mereka. Khudhu ma atainakum biquwwah wasma'u wa ati'u. Baru mereka sujud sampai melirik ke gunung itu tadi. Mata satu sujud, mata yang lain melirik ke gunung itu. Iya. Setelah itu kembali lagi mereka, batalkan lagi mereka. Khudhu ma atainakum wa qulu sami'na wa ata'na. Qala sami'na wa 'asayna. Kami dengar, tapi kami enggak mau. Awa kullama ahadu ahdan nabadahu fariqun minhum. Apakah setiap diangkat perjanjian kalian mengingkari? Berarti sesungguhnya aslinya mereka itu enggak beriman. Bal aktsaruhum la yu'minun. Bahkan kebanyakan mereka memang tidak beriman. Fa'adamu imanihim huwa alladhi awjaba lahum naqdul ahud. Tidak adanya keimanan dalam hati mereka, itulah yang menyebabkan, mengharuskan mereka atau yang menjadikan mereka membatalkan semua perjanjian. Walau sadaqa imanuhum, kalau benar keimanan mereka, lakanu misla man qala Allahu fihim. Kalau memang jujur keimanan mereka, niscaya mereka akan mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh orang-orang beriman dari kalangan kaum muslimin. Apa itu yang Allah kisahkan? Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaih. Di antara orang-orang beriman ada orang-orang yang sadaqu ma ahadullah alaih,
yang membenarkan perjanjian mereka kepada Allah, yang memegang sungguh-sungguh, yang jujur konsekuen memegang agama Allah dan memegang perjanjian dengan Allah. Minhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir. Di antara mereka ada yang sudah menunaikan, yakni mati terbunuh dalam perang fisabilillah, mengorbankan nyawanya karena Allah, karena jujurnya iman mereka. Mereka rela mengorbankan hartanya dan mereka rela mengorbankan nyawanya sekalipun dalam jihad fisabilillah. Wa minhum man yantazir, dan sebagian mereka masih menunggu. Aku belum mendapat syahadah, masih berperang lagi, berjihad lagi dengan mengharapkan ihdal husnayain, salah satu dari dua kebaikan, imam menang wa imam syahid. Maka mereka ketika mendapatkan syahid atau mendapatkan panah di pelipisnya atau mendapatkan tombak di jantungnya, mereka menyatakan fuztu wa rabbil Ka'bah, aku menang demi Rabbil Ka'bah, aku berhasil wa rabbil Ka'bah. Demikian pula seorang tukang kayu yang diberikan hasil ghanimahnya pampasan perang, dia terkejut, untuk apa ini? Demi Allah, aku berperang bukan untuk ini. Aku menginginkan panah anak manah yang masuk di pelipisku dan aku mendapatkan syahid. Disampaikan kepada Nabi, kata Nabi, kalau dia jujur, Allah akan berikan apa yang diinginkannya. Ternyata dia persis mendapatkan apa yang diinginkannya dan persis di pelipisnya. Berarti dia berharap, jujur dari hatinya, ingin mendapatkan syahid. Ini yang dikatakan sadaqu ma'ahadullah alaih. Berbeda 180 derajat dengan Bani Israel, berbeda 180 derajat dengan Yahudi yang dikatakan oleh Allah, kullama ahadu ahdan nabada fariqun minhum. Setiap mereka mengadakan perjanjian dengan Allah, mereka batalkan sendiri. Sekelompok dari mereka membatalkan perjanjian itu dengan pelanggaran-pelanggaran. Wa qala subhanahu wa ta'ala, Allah berfirman pada ayat berikutnya, walamma ja'ahum rasulun min 'indillahi musaddiqun lima ma'ahum nabadha fariqun minal ladzina utul kitaba kitaballahi wara'a dhuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Kata Allah, dan ketika, ini bukti kedua kalau mereka fasiqun, keluar dari agama. Walamma ja'ahum, dan ketika datang kepada mereka seorang rasul dari sisi Allah Subhanahu wa taala yang membenarkan apa yang ada pada mereka, yaitu kitab Taurat. Yang membenarkan apa yang ada dalam kitab Taurat, artinya persis seperti yang diberitakan dalam kitab Taurat. Datang seorang rasul dari sisi Allah yang persis seperti diberitakan dalam kitab Taurat, dengan namanya, dengan ciri-cirinya, dengan sifat-sifatnya, dengan semuanya. Apa kata Allah? Nabadha fariqun minal ladzina utul kitaba kitaballah. Justru mereka ahlul kitab melemparkan apa yang ada pada mereka dari kitab Allah di belakang punggung-punggung mereka, seakan-akan mereka tidak tahu. Lihat, saking mereka ini kufurnya, begitu Rasul yang diutus terakhir ini persis dalam Taurat ada, persis sifat-sifatnya, ciri-cirinya, namanya, nasabnya, semua. Maka yang mereka buang kitabnya, Taurat mereka lemparkan di belakang punggung mereka, ka'annahum la ya'lamun, seakan-akan mereka tidak tahu. Orang-orang ummi dari kalangan mereka, ummiyun, datang pada pendeta-pendetanya, datang pada rahib-rahibnya. Apakah betul orang yang mengaku nabi di Mekah itu seperti yang kalian beritakan dalam Taurat? Kata mereka, tidak ada. Saya nggak tahu itu, tidak ada dalam Al-Quran, dalam Taurat tidak ada. Disembunyikan oleh mereka, dibuang oleh mereka. Barakallahu fikum. Berarti kira-kira dengan kacamata sederhana kita, orang-orang ini mengingkari siapa? Mengingkari Rasulullah dan Al-Quran atau mengingkari Taurat mereka? Lihat, sungguh sangat jelas sekali mereka mengingkari kitab yang ada pada mereka.
mengingkari Taurat yang mereka pegang. Maka Allah katakan dengan kalimat bahwa mereka melemparkan kitabnya wara'a dhuhurihim. Nabadha fariqun minhum, yani ahli dan utul kitab, orang-orang yang ahlul kitab, melemparkan kitab Allah wara'a dhuhurihim. Mereka melemparkan kitab Allah di belakang punggung-punggung mereka, seakan-akan mereka tidak tahu. Padahal mereka tahu. Barakallahu fikum. Dikatakan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah, ay lamma ja'ahum hadzal rasul al-karim, membawa kitab al-azim dengan kebenaran, al-muwafiq lima ma'ahum, yang mencocoki apa yang ada pada mereka. Wa kanu yaz'umun annahum mutamassikuna bi kitabihim, yang tadinya mereka mengaku-ngaku bahwa mereka berpegang dengan kitab mereka. Kami hanya berpegang dengan kitab Taurat. Nu'minu bima unzila alaina wa nakfuru bima wara'ahu. Kami hanya beriman dengan apa yang ada pada kami dan kami kufur dengan yang lainnya. Kata mereka. Ini za'am, yaz'umun. Yaz'umun itu menganggap dengan dusta. Menganggap dengan dusta. Kalau dengan jujur tidak dikatakan yaz'umun. Yaz'umun khusus untuk yang tidak jujur, mengaku-ngaku dengan dusta. Annahum mutamassikuna bi kitabihim. Falamma kafaru bihadzal rasul wa bima jaa'a bih, dan ketika mereka kufur kepada Rasul dan kepada apa yang dibawa oleh Rasul terakhir ini, yaitu Al-Quran sallallahu alaihi wasallam, nabada fariqun minal ladina utul kitab Allah. Ternyata mereka, sekelompok dari ahlul kitab itu justru melemparkan kitab mereka sendiri di belakang punggung-punggung mereka. Alladzi unzila ilaihim, yaitu kitab yang diturunkan kepada mereka, yang mereka mengaku-ngaku percaya pada kitab tersebut. Ternyata mereka tarahuhu, mereka lemparkan, raghbatan anhu, karena tidak suka. Kenapa kok ada di sini? Tinggal kitabnya. Dilemparkan di belakang punggung-punggung mereka. Wa hada ablagh fil i'rab, dan ini sungguh sangat tinggi dari i'rab mereka, yakni berpaling yang sangat. Gambaran orang berpaling itu kalau memberikan punggungnya atau melemparkan di punggungnya, itu artinya menolak. Ka'annahu fi fi'lihim hadza minal jahilin, seakan-akan dalam perbuatan mereka ini bahwa mereka ini orang-orang bodoh, seakan-akan mereka enggak tahu. Apa betul ada seorang nabi yang begini-begini? Enggak tahu. Enggak ada dalam Taurat. Saya enggak pernah dengar. Datang lagi orang kedua, apakah betul ciri-cirinya seperti ini? Bahwa dia yatim, bahwa dia lahir demikian? Enggak tahu, enggak ada dalam Taurat. Datang lagi orang ketiga, bahwa begini-begini, enggak ada itu semua. Enggak begitu Nabi yang akan datang. Nabi yang akan datang itu dari turunan ningrat. Ini turunan kami, turunan yang berdarah biru, atau turunan orang-orang istimewa, turunan orang-orang hebat. Ini Yahudi maksudnya. Bukan dari mereka. Na'udzubillah, ucapan-ucapan kufur. Dan itu sesungguhnya melemparkan kitab mereka sendiri. Hakikatnya melempar kitab Taurat mereka sendiri. Wa hum ya'lamuna sidqahu, padahal mereka itu dalam keadaan tahu, dalam keadaan yakin bahwa Rasulullah SAW itu jujur. Sudah sering kita sampaikan bahwa Yahudi tahu. Hum ya'lamuna sidqahu, tahu bahwa dia jujur. Rasulullah SAW tidak pernah peduli dengan hawa nafsu mereka. Mereka menyatakan, aku enggak suka Jibril. Rasulullah tidak berubah bahwa yang memberikan wahyu padaku Jibril. Maka hati kecil mereka berkata, ini orang benar, ini orang jujur. Tahu mereka. Wa haqiyat ma jaa'a bihi, dan mereka tahu kebenaran apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mereka tahu kebenaran ayat-ayat yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Dari mana? Dari kecocokan dengan kitab mereka. Berita tentang akhirat sama, berita tentang surga sama, berita tentang hisab sama, berbicara tentang Allah dan sifat-sifatnya sama, berbicara tentang apa lagi? Tentang anbiya sama. Bahkan lebih rinci digambarkan tentang Nabiullah Sulaiman, diceritakan tentang Nabi Daud, diceritakan tentang anbiya dalam Al-Quran. Dalam keadaan mereka tidak pernah menceritakannya kepada Rasulullah SAW, tapi Rasulullah SAW tahu. Dari mana? Padahal beliau ummi, nggak mungkin membaca sendiri. Dan yang diceritakan persis, cocok, sesuai dengan apa yang ada dalam kitab mereka. Bahkan kalau mereka berdusta, mengatakan ada dalam Taurat, ternyata tidak ada,
Dalam Al-Quran disebutkan bahwa itu tidak ada. Sehingga hati kecil mereka berkata, kok tahu kami berdusta? Kok tahu kami berdusta? Pendeta-pendeta mereka yakin bahwa Rasulullah SAW adalah hak dan membawa al-haq. Tetapi na'udzubillah, jahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa 'uluwa. Karena zalimnya dan karena sombongnya. Na'udzubillah minal kibr. Kita berlindung pada Allah Ta'ala dari kesombongan, kita berlindung pada Allah Ta'ala dari kekufuran. Wa nasallahu ta'ala al-hidayah, nasallahu ta'ala yahdiyana wa yahdil muslimina jami'an ila sawa'is sabil. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.